Halo semuanya, sekarang saya lagi ada di Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten guys. Jadi kali ini saya mau ke salah satu wisata yang lengkap banget guys fasilitasnya. Ada outbound, ada flying fox, ada panahan, ada greenhouse, ada uh, feeding animal, dan satu lagi mini zoo guys. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini dia Agro Edu Wisata Markas Komobit. Nah, ini parkiran buat kendaraannya, guys. Luas banget ya. Oh ya, jadi ini tempat wisatanya berada di dalam kawasan pesantren Al Markas, guys. Nah, seperti ini. Nah, ini wisatanya, guys. Berhubung loketnya belum buka, ya udah kita tunggu aja, guys. Sepertinya lagi istirahat sih petugas ya, penjaga loketnya. Di sini ada peraturan pengunjung. Petugasnya lagi istirahat sepertinya. Nah, ini untuk harga tiket masuknya. Ini untuk tiket regular dan fasilitas yang didapatkan. Dan untuk tiket terusan ini guys yang didapatkan dan beserta harganya. Dan yang di bawahnya ini ada tiket satuan guys. Oke, kita tunggu buka aja guys loketnya. Dan ini pintu masuknya. Dari depan sih bagus banget guys, keren. Yaudah kita tunggu dulu aja. Untuk loketnya udah dibuka guys. Jadi untuk dibukanya setiap hari apa mas? Setiap hari Sabtu sampai Kamis. Senin Sampai Sabtu Minggu. Senin, Sabtu, Minggu. Iya. Dan untuk hari Jumat? Untuk hari Jumat itu terbuka untuk umum, tapi khususnya buat wali santri. Oke. Dan sekarang saya sudah bersama Mas Farhad. Oke, ini selaku pengelola ya? Iya betul. Kita masuk dulu guys. Jadi di pertama ini ada apa mas? Jadi untuk yang pertama ini ada GH anggur, greenhouse anggur, budidaya anggur, dan pembuahan anggur. Di sini ya? Iya betul. Berarti di sini buah anggur yang udah jadi? Iya, dari kecil sampai pembuahan.
Jenis anggur yang ditanam di sini ada apa aja, Mas? Banyak jenis variannya, ada Tamaki, ada Trans, ada Jupiter, dan banyak yang lainnya yang bisa ditanam seperti Ninel, Gospi, dan sebagainya. Seperti ini guys, anggur yang udah jadi. Ya ini udah matang. Belum matang belum? Oh, belum matang. Iya. Terus kalau ada pengunjung yang pengen beli, Mas, bisa? Bisa petik langsung, coba sendiri. Kalau kiranya udah matang, bisa langsung dipotong sendiri untuk pembelian. Pembeliannya per kilo? Per kilo. Per kilonya berapa, Mas? 1 kilonya itu 100.000. 100.000. Iya. Tuh guys, per kilonya 100.000. Yang udah matang ini? Ya, jenis Transfiguration. Jenis Transfiguration. Warnanya kuning begitu ya? Iya, warna hijau. Yang ini enggak ada ya? Ini apa nih? Belum matang juga? Ini belum matang, masih pembuahan juga. Proses. Oke, di sini pembuahan ya di sini, Mas. Iya, pembuahan. Bisa ke tengah yang lebih banyak buahnya. Yuk kita ke tengah, guys. Ini ntar lagi siap panen. Siap panen? Nah, siap panen di depan, belum merah sempurna. Boleh saya coba? Boleh, Pak. Saya coba satu ya. Iya. Nih guys, anggur yang sudah matang ya. Iya. Saya mau coba satu guys. Sepet ya. Ini belum siap panen. Ya. Jadi masih nunggu berapa hari lagi untuk bisa matang. Manisnya kayak permen. Iya. Betul. Jadi ini apa? Tinggal menghitung hari ya. Hitung hari. Menghitung hari. Setelah itu langsung bisa dipetik dan rasanya manis seperti permen. Oke, lanjut Mas. Boleh. Oh ya Mas, ini kok dibentuk seperti ini biar apa Mas? Ya. Ini pohon anggur yang kita desain untuk simple mungkin. Di rumah yang kita sedikit halaman bisa nanamnya secara simple gitu. Dan kita bisa membawanya ketika di tempat dimanapun berada. Misalnya ada pengunjung yang pengen beli, ini bisa pembuahan juga di sini. Apa dengan lingkungan yang Lingkungan sempit ya? Sempit gitu. Begitu guys Jadi penjelasannya, bisa, makanya dibentuk seperti ini. Iya. Dia juga bisa berbuah gitu, dan pertumbuhannya cukup di sini saja, di pot saja. Gitu. Kira-kira kalau dari batang sampai tumbuh segini, memerlukan waktu berapa lama Mas? Karena identik orang di situ pengen cepat Mas ya. Jadi 1 tahun itu bisa berbuah. 1 tahun? Iya. Cepet ya? Dari awal pindah tanam ke pot sampai terbentuklah seperti ini 1 tahun bisa pembuahan. 1 tahun? Iya. Lumayan cepet ya. Betul. Ini jenis anggur? Ini jenis anggur Transfiguration. Sama ya. Apa itu? Ya, Jupiter, sorry. Ini Oh, Jupiter. Jupiter. Sorry. Ini jenis Jupiter. Kalau yang ini? Kalau ini sama, satu jenis. Jupiter ya? Jupiter. Yang ini Baikonur. Baikonur. Sampai belakang juga sama Mas? Mungkin ada beberapa varian yang beda jenisnya. Ini Ninel. Ninel. Semua apa? Jadi batang itu emang impor, aksesnya ekspor. Jadi luar negeri dari Ukraina. Ukraina. Bisa Mas sampai sana? Ya bisa. Ini yang hijau ini jenisnya Trans ya. Trans. Yang banyak dari kita itu jenis Trans. Ada Baikonur, ada Belum bisa dimakan ya? masih udah bisa, cuman masih agak keras. Ya kayak tadi Ya, sempat. kayak tadi.
Jadi ini sebenarnya kita habis pemangkasan, jadi belum ada buah yang siap panen. Nunggu waktu aja ya. Tunggu waktu aja. Nah ini untuk yang pertama kita masuk di greenhouse pertama guys. Greenhouse pertama ini tempat pembuahan anggur ya. Iya, beli anggur. Oke, kita langsung lanjut mas ke GH2, Iya. tempat pembibitan ya. Iya betul. Oke, kita langsung lanjut ke GH2, tempat pembibitan guys. Mungkin karena tempat pembibitan tempatnya sempit ya mas, kecil. Iya, kecil. Nah, dari sini, dari pot-pot ini bisa dipindah ke media tanam ke tanah langsung grounding, bisa juga ke pot yang tadi. Gitu. Yang besar tadi ya. Iya. Nah di sini tempat pembibitan guys. Jadi sebelum masuk ke sana, masuk dulu ke sini untuk dibibit, diperbesar lah. Iya betul. Ini juga tempat biasa orang yang mau beli bibit di sini. Oh bisa guys. Jadi kalau mau kalian pengen beli bibit, bisa ke sini guys. Langsung. Ini semua jenis anggur ada ya? Ada. Dari mulai kecil seperti ini guys. Masih anakan ya berarti ya? Iya anakan. Masih anakan sampai setinggi ini guys. Ntar dari sini bisa langsung dipindah ke pot besar. Pot besar bisa ke tanah langsung. Oke. Ke media tanah. Iya. Kita langsung lanjut kemana lagi nih mas? Bisa lanjut ke kebun melon juga. Kebun melon. Yuk kita ke kebun melon guys. Jadi untuk melon sendiri kita baru tanam Pak ya, belum ini habis panen kemarin. Nah kalau di sini guys tepatnya asri, di belakang juga ada perbukitan tuh guys. Entah perbukitan atau gunung ya disebutnya. Ya kalian nilai sendiri lah, kalian simpulin sendiri seperti apa. Berarti untuk melonnya belum jadi nih mas? Belum, penanaman ulang. Kemarin sudah panen. Sudah panen. Ulang lagi. Oh, diulang lagi? Iya 6 ulang. Tanam ulang. Dan sama kita nanam melon di tempat rumah, greenhouse greenhouse melon juga. Nah fungsinya greenhouse sendiri apa mas? Untuk terhindar dari hama dan juga bakteri-bakteri yang menempel di tumbuhan melon. Tapi kalau untuk cuaca sendiri berpengaruh nggak mas? Berpengaruh. Yang penting si tumbuhan tersebut terkena matahari. Karena atas juga kita nggak pakai genteng, pakainya UV net. Jadi terkena matahari. Tapi tidak pengaruh ya Tidak dengan tumbuhannya? Aman. Justru lebih terjaga dari pertumbuhannya. Gitu. Ini dia pohonnya, tanamannya. Untuk media tanamnya itu kita menggunakan kokopit. Apa itu kokopit? Kokopit itu dari serabut kelapa, dan juga dicampur dengan Pupuk. sekam bakar ataupun sisa kupasan padi. Ini tumbuhannya. Jadi berhubung kemarin sudah panen, nah makanya ini ditanam ulang guys. Oh ini pakai hidroponik ya? Tidak, sistem pot, tanam pot juga, polybag. Kalau ini aliran apa ini mas? Aliran vitaminnya. Oh vitaminnya? Menggunakan abemik sejenis seperti hidroponik lah. Dia Vitaminnya. berarti disemprotin ya? Iya. Kita menggunakan mesin yang nanti menyalurkan air ke sini ataupun vitaminnya sendiri. Ini untuk jenis melon apa mas? Ini F1. F1? Iya. Jenis melon yang baik, yang bagus lah, yang baik. Jenis F1 yang pertama. Berarti yang nomor 1 ya mas? Iya, yang satu F1. F1. Udah kayak Udah kayak maraton aja. iya mobil balap aja. Dan yang sampingnya sama mas? Sama. Nah untuk
sore hari mungkin di sini lebih enak ya Mas. Enak buat nongkrong, Nongkrong duduk-duduk gitu ya. duduk, relax, terus bisa enjoy. Kita udah di jembatan kayu guys. Ya. Nah, kalau kalian pengen naik Flying Fox bisa guys. Ntar kita coba ya. Betul. Siap. Tuh guys, Flying Fox-nya. Ini tanaman semangka, kebetulan juga kemarin baru panen, sekarang tanam ulang lagi. Tanam ulang. Iya, baru sekarang 2 minggu lebih. Masih kembali tanam ulang lagi, tanam ulang lagi. Dan kebetulan sekarang 2:30 masih panas ya Mas. Iya, masih panas. Cuacanya. Tapi dibantu dan angin lah, Iya. dibayar. Biar tidak terlalu nusuk banget panasnya. Dan untuk di samping sini ada tumbuhan kacang. Kacang punya. Kalau yang samping kiri ini punya masyarakat guys. Nah ini ada juga mini garden. Mini garden. Iya, taman kecil. Ada alat bacaknya Mas. Iya, buat angle-nya udah ada tempat baca. Cukup luas ya Mas. Iya. Alhamdulillah. Saya saranin kalau kesini lebih baik sore hari ya. Pagi atau sore hari? Ya pagi atau sore hari. Karena pemandangannya langsung gunung guys. Belakangnya tuh. Itu sawah ya Mas? Ya, sawah itu sawah buatan untuk belajar menanam padi. Jadi kita ada edukasi untuk bercocok tanam melalui tanam padi. Ya ruang lingkupnya juga kecil ya. Ya, Buat sekecil. belajar edukasi. Edukasi. Ini ada sistem buatan. Kalau yang ini Mas? Ini juga anggur, kita punya greenhouse lagi. Selain yang pertama, yang kedua di sini ada Yang ketiga. ya ketiga yaitu ada 4 rumah anggur Pembuahan. juga. Nah, ekosistem tanaman juga. Tidak hanya tanaman aja yang ada di sini, tetapi kalian juga bisa berfoto-foto di sini. Ya, ada spot fotonya juga. Spot foto. Di sini juga ada bekas melon juga ya Mas. Ya, ini semangka. Oh semangka. Ya, ini baru 2 minggu juga sama. Ini kira-kira berapa hari Mas? Untuk semangka itu 3 bulan. bisa 3 panen. bulan. Dari awal tanam sampai ke 3 bulan. Lumayan cepat ya. Lumayan. Anak-anak SD, SMP dan juga dewasa juga bisa dipakai. Di sini ada kolam ininya ya Mas. Ya, kalau tangkap ikan. Tangkap ikan. Ya, karena memang masih kemarau. Ditiadakan. Iya, ditiadakan dulu, dikip dulu. Kalau ini Kalau ini tempat ya pemandian lah ya. Pemandian. Ya, untuk bersih juga ada MCK juga. Nanti di bawah sana itu ada taman hias, tanaman hias. tanaman hias. Ya, yang disebut minaku. Aminako. Apa Iya. itu animako? Minaku. Minako. Apa itu? Itu tanaman hias yang biasa ditempatkan di dalam rumah. Oh iya iya. Tempat-tempat yang tidak terkena langsung matahari. Menambah estetika rumah Iya, gitu rumah ya. betul. Tadi Flying Fox di sana guys. Nah kalau yang kiri ini outbound ya. Ini outbound guys. Nah jalannya udah mulai berzigzag nih Mas. Emang sengaja ya? Iya, sengaja tempatnya buat dijajah. Kita sama melon. Kita punya 4 rumah melon. Rata-rata melon yang ditanam ya? Iya. Melon, anggur, Yang sayur. sayur. Kita punya juga hidroponik. Yang hidroponik yang Iya. yang ini. Yang di depan sana juga. Oh, iya. Di sana ada rumah juga. Yang ini konvensional, tanaman sayur konvensional. Berarti langsung kita turun aja Mas. Boleh. Ini ada ulat, kita ada kunjungan dari lembaga SD, SMP atau TK, kita bisa berkumpul di sini. Titik kumpulnya di sini. Iya, di lembaga di sini.
Ini tanaman sayur jenis pakcoy ya. Pakcoy. Sawi pakcoy. Sampingnya Nah, sampingnya sama pakcoy. yang ini kosong ya, Mas? Ini kosong, belum tanam lagi, masih kita penyemayan. Ini itu menanam Pakcoy juga. pakcoy juga. Yang di sebelah sini ini kita sebutkan horti garden. Karena habis panen, jadi ada beberapa yang memang belum kita Tanam ulang. tanam ulang. Jadi ada yang udah ditanam, ini ada yang belum. Tapi tumbuh semua ya, Mas? Tumbuh semua. Walaupun panas. Iya. Nah, disinilah kita buat pelatihan hidroponik. Ruang praktek Iya, hidroponik. betul. Kita menyediakan media-media untuk pelatihan. Ini ruang hidroponiknya, sayurannya. Ya, kita bisa lihat. Ini sudah beberapa pengunjung yang memetik langsung dari tempat Dari kebunnya dari langsung. kebunnya langsung memetik. Pakcoy ya ini ya? Ya, ini pakcoy, ini salada yang bisa berlalapan. Di sana lebih bagus. Untuk keunggulan penanaman hidroponik itu apa sih, Mas? Tanamannya lebih bersih, terus lebih apa ya, lebih sehat karena kan tidak Mengandung kimia mengandung gitu ya? kimia, ya kan, dan cuma hanya menggunakan vitamin tersendiri itu dari AB Mix. Kemudian ya lebih ekstra juga mengurusnya gitu. Lebih ekstra sehat ya. lebih ekstra sulit apa Iya. lebih ekstra gampang? Lebih gampang-gampang susah lah ya. Karena kita semua kontrol. Cuman lebih efisien sih Pak buat di rumah-rumah kita yang memang pengen makan sayur yang sehat, ya bisa dengan cara menghidroponik seperti ini. Tapi untuk waktu penanaman sendiri lama nggak, Mas? Eh, Dari mulai awal sampai ya itu tergantung kondisi dan daerah Pak ya. Untuk di Serang sendiri kita nanam ini bisa panen itu di usia 40 hari. 40 hari, sebulan. Sebulan, betul. Itu udah bisa panen di masa remaja sampai seterusnya. Berarti lebih cepat hidroponik ya? Iya, betul. Karena di sini ruangannya untuk khusus hidroponik jadinya adem, guys. Iya. Nggak terlalu panas kayak di luar tadi. Oke, lanjut. Jadi seperti kembali. Jadi yang di sana udah jadi, kalau yang di sini untuk ruang praktek. Iya, praktek penyemayan, terus ada penyemayan yang dilakukan dulu. Penyemai. Di sini ada Taman sayuran. horti garden untuk sayuran ya. Kebetulan memang belum semuanya dipanen, jadi ada beberapa sayuran yang memang kita belum panen. Jadi Ya, nanti dialokasikan buat hewan-hewan kita. Ini udah kangkung. Mungkin ini kayaknya nggak bisa direview karena saya bakal jatuh. kena angin, guys, ini, guys. Belum sempat Dirapikan. ya belum sempat dirapikan. Iya. Karena libur juga ya, Iya, libur Jumat. juga. Nanti kita coba wahananya. Nanti kita coba aja, guys, wahananya. Nanti agak sorean ya, Mas ya? Iya, di sorean. Ini kita langsung aja ke mini zoo aja Pak. Oke, siap. Kita langsung lanjut, guys, ke mini zoo. Nah, di sini ada pelatihan media tanam. Nah, di sini ada pelatihan media tanam, Iya. guys. Jadi biasa dari kunjungan sekolahan Mhm. itu praktek meracik tanam. Itu kemarin kebetulan dari lembaga Cilegon sekolahan belajar mencangkok. Mencangkok. Iya. Oh, Ini yang saya cangkok. silang ya berarti ya? Iya, kayak silang. Mencangkok. Ini media tanam. Berarti tinggal nunggu waktunya aja, Mas ya? Iya, nanti dia tumbuh akar bisa dipotong buat tanam ulang lagi. Ini pohon apa nih, Mas? Bunga apa? Eh, Sakura, bukan? Bukan. Saya lupa nih, Bu. Ya dari, Mas, kita ke mini zoo. Kalau pagi sore adem banget ini ya pasti. Wah, mungkin kalau nggak musim kemarau bisa ya, Mas ya, dipakai buat Iya. outbound di sini. Bisa. Gebuk guling. Guling gitu. Sangat ikan juga bisa kalau bisa membuat kemarau. Karena
karena musim kemarau jadinya ditiadakan guys. Ngopi mas? Iya Pak, ngopi Pak. Iya, ini dulu dan Mini zoo nya guys. iya kan. Beberapa seruan. Wah seru nih ya kalau buat bawa anak. Iya, emang Emang didesain buat anak ya? Keluarga di sana anak. Ini rumah kelinci, mungkin kelinci masih tidur kali ya, karena panas. Ini ada kura-kura. Wih ikutin mas. Tahu dia? Hah? Ada orang. Udah nurut guys. Ngerti kalau ada orang ya. Ini jenis kura-kura yang bisa tahan panas ya mas ya? Iya, panas. Tahan banget air. Oke, ada Ate. ayam kate. Nah kalau kalian nggak tahu ayam kate itu apa, nih kayak seperti ini guys, ayam ceper kalau kalian nggak tahu. Ya bentuknya ceper. Ada angsa. Angsa. Yang satu lagi ngeremen telur. Berarti pasangan ini mas ya? Iya. Cewek cowok cewek cowok. Ah? Iya. Saya mungkin cewek yang satu cewek yang satu. Atau nggak tahu ya? Nah ini ada Ayam kalkun. Thomas juga lagi telur. Ayam apa ini? Ini bisa juga lupa. Amerika ya? Bukan. Nih. Apa ya? Bisa siapa? Sampingnya apa ini? Ini sama ayam kalkun juga. Nah ini ayam ini yang Yang Amerika tadi ya? iya. Ini guys. Kasihan ayamnya. Matanya nggak kelihatan tuh. Kena kunikanya kali ya. Dan untuk di sampingnya ada lovebird ya? Iya. Lovebird. Oke lanjut. Setelah itu ada kambing, Jenis kambing lokal. ada lokal, ada domba, Domba sound the sheep. ada kambing gunung juga. Oh ya sebelum masuk kita baca dulu guys peraturannya. Kalian taati ya peraturannya. Oke lanjut. Sekarang ada kambing. Sebelah kiri ada pacuan kuda. Pacuan kuda. Pacuan kuda. Samping kiri sini ada pacuan kuda guys. Ada kambing, kambing lokal. Ngikutin ya dia. Iya. Mor. Tapi itu am ya? Jenis siapa nih mas? Ini bandot. Bandot. Kambing apa, Mor? Ini kambing apa? Domba ya, domba. Domba. Tanduk ya. Kalau yang itu apa mas? Hah? Kuda. Udah si domba ini. Kalau untuk kuda sendiri ada berapa mas? Biasa kita menyediakan dua kuda. Dua kuda. Ini udah ada satu. Istirahat. Bulunya tebel ya mas? Iya. Nah kalian kalau yang nggak tahu sound the sheep yang aslinya seperti apa, nah seperti ini guys. Oke, lanjut mas. Pur. Kali ini tuh am. Ini kudanya. Siapa namanya pun? Moza. 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 Ya, Moza. Bagus banget namanya Moza. Cewek ini mas? Cowok lah. Cowok. Satu ya. Untuk
kalian yang pengen naik kuda, ini tidak termasuk yang paketan tadi Mas ya? Ya, tidak. Tidak termasuk paketan tadi. Tidak ada ATM-nya di 4 lokasi. Berapa itu Mas? Untuk hari biasa itu 25, untuk di hari weekend itu 1 minggu 30. 30. Udah dapet Udah topi. plus sama siapa ini target pemandu kudanya. Sama pemandu kudanya guys. Ya guys, kita balik lagi ke depan. Sekarang kita review panahan guys. Kalau untuk panah sendiri udah termasuk paketan tadi Mas ya? Iya. Paketan dan juga panahan. Nah, ini dia guys panahannya. Ini panahnya. Nah, nanti kita coba agak sorean lagi. Iya, kita coba sekarang. Ya, adem. Sini ada mini garden. Tadi kita udah lihat dari atas. Iya, di atas. Ada sawah mini. Ini Edukasi buat kalian yang pengen coba nanam padi, bisa kalian coba di sini. Di sini lengkap banget. Wajib sih kalian coba. Kalau bisa bawa anak-anak sama keluarga ya Mas. juga buat foto pertama. Kalian juga bisa foto di sini. Backgroundnya ada tulisan markas Komobit Iya. Agro Eduwisata Banten. Oke guys, kita lanjut ke restorannya. Sini ada kolam ikannya guys. Ada ikan mas, ada ikan koi. Kan saya lewat jembatan sana. Sebenarnya kalau dilihat sih bagusan dari sini guys, lewat jembatan ini lebih dapat view-nya tuh. Udah yuk kita langsung lanjut aja ke restorannya. Nah, restorannya seperti ini guys. Estetik sekali. Oke guys, kita udah di restorannya. Ini dia daftar menunya dan beserta harganya guys. Sorry, banyak angin. Ini dia daftar menunya dan harganya guys.
Ya menurut saya sih ini harganya terjangkau banget sih. Oke, saya mau pesen apa di sini bingung. Ini dia guys, makanan kita udah sampai. Ayo kita makan. Di sini ada ayam geprek, nasi dan lalapan. Satu lagi air mineral. Ayo kita makan. Kita coba guys. Sambelnya merah sekali. Ayamnya liatin. Wow. Lalapannya. Oke, kita langsung coba guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Dari 1 sampai 10, ini sih 8 guys. Harusnya mantap, rasanya oke. Nggak habis. Ya. Gepreknya nggak jadi saya kasih nilai 8. Saya kasih nilai 10. Naik 2 tingkat. Karena pedasnya nggak main-main guys. Nampol. Wah gila. Oke. Sesuai janji saya tadi, saya akan naik Flying Fox. Saya akan mencoba naik Flying Fox guys. Ini udah perlengkapannya udah saya pakai. Tinggal naik aja. Gimana? Siapa? Kayaknya hilang aja. Dimasukin. Mas, kakinya diangkat mas. Kakinya diangkat. Ya. Mantap guys. Bisa. Siap. Kita meluncur dari sana guys tadi. Turun di sana. First time pertama kali saya naik Flying Fox. Ternyata setegang itu guys. Edun. Tapi mantap, kalian wajib coba kesini naik Flying Fox. Dan waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Waktunya tutup guys. Kita balik ke depan karena sudah tutup guys. Dan untuk wahana panahan tidak jadi saya coba karena udah sore juga. Kita balik lagi ke depan guys. Oke guys, berhubung sekarang udah jam 5 sore juga, wisatanya tutup, dan samping saya sekarang ada Mas Farhad ya. Ya Mas Farhad. Ya Mas Farhad, saya mengucapkan terima kasih banyak udah didampingi dari awal sampai akhir. Sama-sama Pak. Ya. Terus untuk kalian yang pengen kesini, jadwal bukanya mulai dari jam berapa Mas? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke guys, terima kasih yang udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe.
Dan saya dan bareng Mas Farhat pamit undur diri. Terima kasih. See you. Untuk informasi lebih lanjut bisa kalian lihat di Instagramnya atau bisa klik linknya ada di deskripsi. Terima kasih.